Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Ensat ya. Jadi ya, di video kali ini lagi-lagi aku mau nge-share ke teman-teman. Jadi kita bisa latihan soal bareng seputar Posbindu PTM. Jadi ini tuh khusus SKB Kesehatan Umum. Karena iya di SKB Kesehatan Umum nantinya akan ada 30% soal yang seputar kayak gini gitu. Dan iya, sebagai catatan juga, di sini aku tuh bukan maksudnya untuk menggurui kalian ya. Jadi kita maksudnya belajar bareng. Nah, misalnya ada beberapa soal yang dari aku itu pembahasannya salah, kita bisa diskusi bareng-bareng dan mencari jalan keluarnya kira-kira mana sih jawaban yang paling tepat. Gitu ya, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru datang di channel aku atau yang baru kenal sama aku, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Kenapa? Karena kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat loh untuk buat video-video yang kayak gini yang insya Allah bisa bermanfaat. Oke, sebelum lanjut, aku mau merekomendasikan ke teman-teman untuk join member program CPNS Mastery. Nah, fasilitasnya itu kalian dapat pakai soal SKB sesuai jurusan, karena ini bukan perawat aja, jadi semua jurusan tuh ada. Kalian tinggal cek aja di description box, aku udah ngeletakin setiap formasinya. Kemudian ada materi belajar atau e-book, dan ini tuh tryoutnya kayak sistem CAT gitu loh. Jadi tampilannya seperti saat ujian SKB. Kemudian ada perankingan nasional, dan ada FR atau bocoran soal dari SKB dari peserta SKB tahun 2018, dan ada kisi-kisi. Kabar baiknya ini tuh cukup sekali bayar teman-teman. Materi dan soal akan terus diupdate sampai masa CPNS 2019 berakhir. Dan kalau misalnya nanti ada updatean, itu akan diberikan secara berkala tanpa biaya lagi gitu. Nah, kalau kalian mau dapat potongan harga dari harga 120.000, kalian bisa masukkan kupon atau kode diskon atau kode promo. Ketik aja Kartika terus kalian apply, itu akan langsung dapat potongan harga 21.000. Jadi harganya menjadi 98.000 sekian-sekian gitu. Jadi murah banget lah, dengan harga segitu kalian bisa dapat fasilitas yang banyak ini. Oke, aku akan langsung kasih tutorialnya gimana. Kalian tinggal klik di description box, kalian klik aja link biru itu. Jadi setiap formasi di bawahnya ada link, kalian klik, kemudian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Pesanan Anda, kesehatan perawat durasi 1 tahun 120.000. Nah, kalian tinggal masukkan kode diskon Kartika, terus kalian apply, itu langsung Anda mendapat diskon sebesar 21.000 gitu. Jadi dari harga awal itu 120.000, kalian hanya membayar total 98.319. Nah, kode ini tuh unik ya gitu. Jadi kayak teman-teman itu pasti berbeda-beda. Dan kalian langsung isi aja informasi pribadi, nama, alamat email, password. Ini bukan password email ya, tapi password untuk kalian login, dan nomor handphone. Nah, setelah itu kalian bisa lakukan pembayaran melalui Mandiri dan sesuai total bayar. Jadi jangan dilebihkan dan jangan dikurangkan, kalian tinggal klik proses sekarang. Nah, misalnya kalian mau nambah paket tryoutnya, kalian tinggal klik di description box untuk daftar Ayo CPNS khusus SKB-nya. Nah, ini tuh tampilannya, misalnya kalian udah klik linknya dan kalian bisa login pakai akun SKD kalian dulu. Tapi kalau nggak ada, kalian klik daftar sekarang. Nah, setelah itu tampilannya akan kayak gini, kalian klik aja beli paket. Nah, ini dia teman-teman, banyak banget formasinya, kalian tinggal pilih kalian formasi apa. Dan misalnya di antara beberapa formasi yang udah ready ini, formasi kalian belum ada, kalian klik aja daftar formasi, karena ada beberapa yang belum rilis gitu. Jadi kalian bisa update terus di Ayo CPNS khusus SKB-nya ini. Aku akan kasih tutorial, misalnya kalian mau beli paket formasi perawat, kalian klik beli sekarang, dan ini dia teman-teman isi paket, masa aktifnya 1 tahun, dan jangan lupa kalian masukkan kode referral Kartika supaya kalian bisa dapat potongan harga 26.000. Jadi dari harga 125, nah kalian bisa dapat diskon jadi 99.000. Jadi sayang banget lah kalau misalnya kalian nggak gunain kode referralnya. Tinggal klik beli sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari soal nomor 1. Sasaran Posbindu PTM adalah seluruh warga negara yang ada di wilayah Posbindu dan berusia A. Di atas 15 tahun, B. 20 tahun, C. 25 tahun, D. Di atas 30 tahun, E. Di atas 35 tahun. Oke, aku akan langsung tampilkan animasi biar kalian mudah ingat baik itu apa definisi PTM dan lain-lainnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi Posbindu PTM itu adalah singkatan dari Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular.
Nah, apa sih itu Pospindu PTM? Pospindu PTM itu merupakan kegiatan pengendalian faktor resiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat. Sasarannya itu biasanya seluruh masyarakat yang sehat dan yang beresiko dan berusia mulai dari 15 tahun ke atas. Jadi udah nemu ya, jawaban yang paling tepat ada di iya, A, di atas 15 tahun. Lanjut ke soal nomor 2. Pemeriksaan gula darah bagi individu sehat paling sedikit dilaksanakan A. 1 tahun sekali, B. 1 tahun 2 kali, C. 1 tahun 3 kali, D. 1 tahun 4 kali, E. 1 tahun 5 kali. Nah, jawaban yang paling tepat ada di ya A. Jadi untuk pemeriksaan gula darah untuk yang sehat ya teman-teman, itu paling sedikit itu dilaksanakan harusnya 1 tahun 1 kali gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, 1 tahun sekali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Target global untuk penurunan kematian dini akibat penyakit tidak menular hingga pada tahun 2025 adalah A. 15%, B. 20%, C. 25%, D. 30%, E. 35%. Oke, jawaban yang paling tepat aku udah siapkan juga animasinya karena aku cari-cari dan akhirnya nemu supaya teman-teman tuh mudah mengingatnya kalau misalnya tampilan atau pembahasan dari soalnya itu bentuknya animasi gitu. Jadi mudah lengket. Nah, ini dia. Target global PTM 25% penurunan kematian akibat PTM hingga pada tahun 2025. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal ini ada di ya, jawabannya adalah C, 25%. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Pengukuran tekanan darah atau tensimeter di pelaksanaan kegiatan Posbindu ada pada tahap A. Tahap 1, B. Tahap 2, C. Tahap 3, D. Tahap 4, E. Tahap 5. Oke, kita langsung bahas. Nah, ini dia tampilan animasinya. Alur kegiatan Posbindu PTM, meja 1 atau tahap 1 itu adalah pendaftaran, baik itu ngisi-ngisi data pasien, atau kemudian meja kedua itu wawancara, meja ketiga atau tahap ketiga ini pengukuran tinggi badan, berat badan, IMT atau lemak perut, kemudian tahap keempat pemeriksaan tekanan darah, glukosa darah, kolesterol, dan tahap kelima edukasi atau konseling. Jadi kita udah nemu jawabannya. Pengukuran tensimeter itu ada di tahap keempat, ya di meja keempat. Jawaban yang paling benar ada di ya D, tahap keempat. Lanjut ke soal nomor 5. Tahap kelima pelaksanaan kegiatan Posbindu adalah kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam tahap kelima pelaksanaan Posbindu ya teman-teman. A. Identifikasi faktor resiko PTM, B. Edukasi faktor resiko PTM, C. Pengisian data peserta, D. Tindak lanjut dini faktor resiko PTM, E. Pengisian hasil layanan. Oke, kita balik lagi ke alur kegiatan Posbindu PTM tadi. Nah, kalau kita lihat dari meja 5 itu adalah edukasi dan konseling. Kita lihat dari pilihan jawaban A sampai E mana sih yang tidak termasuk ke dalam edukasi atau konseling. Oke, yang pertama A, identifikasi faktor resiko PTM itu termasuk teman-teman. Kemudian B, edukasi faktor resiko juga termasuk ke dalam edukasi dan konseling. C, pengisian data peserta. Nah, ini harusnya dikerjakan pada tahap yang pertama, yaitu pendaftaran. Kemudian D, tindak lanjut dini faktor resiko itu juga termasuk edukasi atau konseling. E, pengisian hasil layanan itu ada di edukasi atau konseling. Jadi jawaban yang benar ada di C. Jadi ini adalah tahap kelima yang tidak termasuk ke dalam pelaksanaan Posbindu PTM. Nah, itu dia teman-teman beberapa soal yang bisa aku share ke teman-teman seputar Posbindu PTM gitu. Ada 5 soal. Ya, dia nggak banyak. Nah, hanya beberapa saja aku kasih soalnya, tapi semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan mudah diingat gitu. Karena aku juga udah tampilkan pembahasan soalnya itu kayak animasi. Jadi biasanya otak kita itu akan lebih menerima kalau pembahasan soalnya itu berbentuk gambar. Jadi mudah diingat dan nggak gampang lupa. Kayak gitu deh teman-teman. Terus iya, dari awal aku udah merekomendasikan untuk teman-teman ikutan bimbel itu tuh kenapa? Supaya kalian bisa
mempersiapkan SKB ini dengan persiapan yang 100% gitu, karena jangan sampai kayak aku dulu sama sekali nol, nggak ada persiapan saat menghadapi SKB dan nilainya itu emang jauh banget lah dari persiapan yang emang nggak ada gitu. Jadi ya sesuai lah, nggak ada persiapan sudah pasti hasilnya juga nggak ada. Jadi aku nggak mau kalian kayak gitu. Jadi apapun yang aku rekomendasikan, aku harap kalian memaksimalkan fasilitas yang udah ada sekarang. Oke, gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.